Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 161. Jika kamu meragukanku lagi, aku akan membunuhmu. Mary terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Oke, saya beri waktu 3 hari untuk mencari tahu di mana kejadian itu terjadi. Namun dalam 3 hari, obat-obatan Anda tidak dapat didaur ulang, dan yang dijual tidak dapat digunakan." Mary dapat mengabaikan Henry dan mengabaikan grup Kili. Tetapi ketika Yanti berbicara, memikirkan keluarga Bai, dia harus setuju bahwa ini adalah aturannya. Mariam, Leni dan Henry menghela nafas lega pada saat yang sama. Kedua wanita itu percaya bahwa selama Henry diberi waktu, dia akan bisa mengetahuinya. Henry tertekan, mengapa ada janji 7 hari, lalu taruhan 7 hari, dan sekarang batas waktu 3 hari. Tetapi semuanya dilakukan sesuai hari. Yanti sangat senang Mary memberikan wajahnya. Melihat ketegangan di wajah Henry menghilang, dia merasa jauh lebih tenang. Ada hubungan kompetitif dengan Mariam, tapi dia berharap bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan daripada menggunakan trik. Mary membawa orang-orang itu pergi, dan Agus Kusuma membawa orang-orang itu pergi. Mariam hendak pergi, tapi dihentikan oleh Yanti. Alasannya sangat sederhana. Karena penyelidikan sedang dilakukan, kami perlu bekerja sama. Tiba-tiba, 4 wanita, Mariam, Leni, Yanti dan Windsor, bertatap muka di dalam ruangan. Mereka berdua memilih diam, namun percikan api sudah berkobar di antara mereka. Intervensi kuat Yanti dalam perebutan Henry telah membangkitkan kebencian Mariam dan Leni. Terutama Leni, dia sudah jatuh cinta pada Henry, apalagi hari ini ketika dia melihat dismenore dan pendarahan wanita. Dia semakin jatuh cinta pada pria ini. Tanpa privasi, hanya akan ada keakraban yang lebih besar. Sedangkan bagi Windsor, sekretaris ini adalah versi kecil dari Yanti, yang sangat tertekan ketika berbicara dan tertawa. Keheningan keempat wanita tersebut membuat Henry merasa canggung duduk di tempat kejadian. Meskipun posisinya sebagai asisten ketua grup Kili dan manajer umum grup rantai farmasi Baitian hanya bertahan 4 hari, Windsor menjelaskan bahwa posisi ketua akan disediakan untuknya di masa depan. 4 wanita cantik, bagaimana kalian bertemu satu sama lain? Bisakah kalian mengetahui siapa yang melakukannya dengan saling memandang? Henry memecah keheningan adegan itu dengan senyuman. Cih, keempat wanita itu begitu bersatu hingga mengeluarkan suara-suara menghina secara serempak. Dokter Yanti, menurut saya Anda harus memberikan penjelasan dan penjelasan tentang masalah ini, bukan? Henry selalu merasa bahwa masalahnya ada pada Yanti. Dia berperilaku aneh dan melakukan hal-hal yang sembrono, sebuah lelucon. Apalagi yang tidak bisa dilakukannya. Yanti menamparkan meja dan berdiri. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kelembutan seperti dulu dengan Henry. Henry, jika kamu berani berbicara omong kosong dan menjebakku lagi, aku akan mengambil tindakan hukum. Oke, saya hanya ingin mencari pengacara untuk reputasi saya. Henry menjadi marah ketika dia berpikir untuk dipaksa menikah. Henry,
Kamu bisa melakukannya, sudah kubilang hari ini. Jika kamu meragukanku lagi, aku akan membunuhmu. Karena kamu suka bersujud di bawah rok wanita lain dalam hidup, maka aku akan membiarkanmu menjadi bebek Mandarin yang putus asa bersamaku. Yanti, saya benar-benar marah atas keraguan Henry yang berulang-ulang dan tidak tahan lagi. Direktur Yanti, asisten Hen mungkin tersesat dalam masalah ini. Saya menyarankan agar kedua perusahaan membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki masalah ini bersama-sama. Sebagai seorang wanita, Maryam memahami wanita. Dari legenda masa lalu Yanti hingga kemarahannya saat ini, dia mengetahui bahwa Yanti sedang marah. Itu juga membuktikan bahwa itu bukan salahnya. Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak bisa sendirian. Oke, Yanti menatap Henry dan berkata, bagaimana kalau Henry, sebagai asisten perusahaan kami dan manajer umum perusahaan Anda, membawa manajer Lenny dan sekretaris Windsor untuk menyelidiki masalah ini? Oke, sudah beres. Windsor, kamu bisa menangani sisanya dan melaporkan secara teratur. Setelah Yanti selesai berbicara, dia memelototi Henry dan berbalik untuk pergi. Maryam menoleh untuk melihat Henry dan bertanya, menurut Anda di mana lebih baik memulai penyelidikan? Mari kita mulai dengan produksi, kata Henry ringan. Pertengkaran dengan Yanti barusan hanyalah ujian terakhir. Meskipun kemampuan membaca pikirannya terkadang brilian, dia masih bisa memahami dengan akurat apakah orang itu jujur atau tidak. Reaksi keras Yanti barusan membuat dia tahu bahwa alasan besarnya adalah kejadiannya adalah sesuatu terjadi diproduksi di dalam grup Kili. Apakah kamu benar-benar curiga ada masalah dengan produksi kita? Lenny memandang Henry seperti monster. Ini bukan kecurigaan, tapi ini 100% masalah produksi. Selama pengujian obat, Henry segera menilai bau di dalamnya. Logo Kili Group yang relevan pada botol obat semuanya tahan laser terhadap pemalsuan. Obat kedap udara semacam ini tidak bisa diisi sembarang botol. Jadi masalahnya tentu saja masalah produksi perusahaan. Apakah kamu bodoh? Kata Lenny dengan marah. Jika kamu ingin menjadi bodoh, kamu bodoh. Kamu benar-benar melakukan sesuatu seperti merobek kontrak hanya untuk membatalkan taruhan. Kamu menungguku. Aku akan membunuhmu malam ini. Henry ingat bahwa ada pengambilan keputusan yang dingin, kesalahan dan kesalahan manajemen dalam kejadian tersebut. Langsung marah. Kamu, Lenny masih hendak berbicara. Tetapi Henry telah datang ke sisinya, meraih bagian depan pakaiannya, dan menariknya ke atas. Kemudian dengan kekuatan tangannya yang lembut, dia mendorong tubuh bagian atas turun di meja konferensi, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Dia mengangkat pantatnya, mengangkat tangannya, dan memukulnya dengan keras. Pukulannya tajam, dan pukulannya tiba-tiba. Lenny tidak pernah menyangka bahwa Henry akan menggunakan cara yang begitu kejam untuk memukul dirinya sendiri. Ketika dia bereaksi dan mencoba melawan, dia menemukan bahwa dia ditekan dengan kuat. Perjuangannya menyebabkan pemukulan yang lebih kejam. Maryam dan Wensa di ruangan itu tidak menyangka Henry akan sangat marah hingga dia memukul Lenny sedemikian rupa, dan mereka berdua terkejut. Lenny yang dipukul awalnya ingin melawan,
namun kemudian merasakan perasaan yang aneh, kemudian merasakan kenikmatan, dan akhirnya merasa nyaman dan mengeluarkan suara. Begitu suara itu keluar, tidak hanya Maryam dan Windsor yang tersipu, tetapi Henry juga sedikit bodoh. Dia ingin memberi pelajaran pada wanita konyol ini, tetapi dia tidak menyangka dia memiliki hobi seperti itu, memikirkan fakta bahwa dia telah menjadi musuhnya berulang kali dan menciumnya. Meski pelukannya menolak, tetap saja menyenangkan. Memikirkan masalah ini, Henry berhenti bergerak. Leni merasa terhina dan marah saat pertama kali dipukul. Namun setelah beberapa kali dipukul, perasaan ditaklukkan membuatnya seolah-olah telah menemukan perasaan dicintai di masa kanak-kanak, dan tiba-tiba ia merasa terikat dan menikmatinya. Henry tiba-tiba berhenti, membiarkan perasaan ini menghilang dalam sekejap, memikirkan kejadian tadi, memikirkan Maryam dan Windsor berada di tempat kejadian. Leni berbalik dan membenamkan kepalanya di pelukan Henry dan mulai menangis. Bab 162 Investigasi pabrik pembuatan obat. Maryam berdiri, menatap Henry, berbalik dan pergi. Meskipun masalah ini terkait dengan masa depan dan takdir perusahaan, dia yakin Henry pasti memiliki solusi yang lebih baik darinya. Jika Henry tidak bisa menyelesaikannya, apalagi dia pasti tidak berdaya. Mungkin karena kepercayaan maka saya mengambil langkah tegas. Adapun masalah antara Leni dan Henry, hei, itu sahabatku. Windsor duduk di kursinya dan memandang Henry yang memeluk Leni yang sedang menangis, dengan senyuman di matanya. Tapi ada semacam rasa sombong dalam senyuman ini. Henry tidak menyangka Leni akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan, dan akhirnya dia dengan lembut memeluk bahunya dan berkata, "Leni, jangan menangis, kita harus berbisnis sekarang." Leni hendak berhenti menangis, tetapi ketika dia mendengar Henry memanggil Leni, sarafnya yang rapuh tersentuh lagi, dan dia mulai menangis lagi, dan bahkan lebih keras. Henry merasa tidak senang saat melihat Leni menangis tanpa henti. Dia menggendong pinggangnya, menatap ke arah Windsor dan berkata, "Ayo pergi, kamu bertanggung jawab mengemudi." Windsor patuh, mengangguk, berdiri dan pergi. Bokong Leni terasa terbakar saat itu. Dia memeluk leher Henry dengan kedua tangan dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Tampak seperti burung kecil yang menempel pada seseorang. Setelah masuk ke mobil Windsor, Henry membantu Leni berdiri, menatap dan berkata, "Sekarang pergilah ke bengkel produksi. Anda bertanggung jawab atas komando." Leni telah selesai melampiaskan keluhannya. Ketika dia mendengar Henry berbicara keras kepadanya, dia menoleh ke samping dan memilih diam. "Jika Anda tidak segera bekerja sama, saya akan keluar dari mobil dan pergi." Meskipun Henry memahami pikiran Leni, bisnis lebih penting sekarang. Leni mengeluarkan ponselnya, mengatur navigasi, memberikan ponselnya langsung ke Windsor, dan memintanya mengemudi sesuai navigasi. Melihat Leni marah, Henry tidak peduli lagi, membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Leni juga merasa itu terlalu megah sekarang, jadi dia merasa jauh lebih nyaman dengan jarak Henry.
Windsor dengan cepat mengemudikan mobilnya di dekat pabrik produksi farmasi Kili Group dan hendak memarkir mobilnya, tetapi dihentikan oleh Henry. Pergi ke Hotel Yaksin di sebelah, Henry langsung memerintahkan. Windsor bingung dan melirik Henry. Setibanya di hotel, Henry meminta kedua wanita itu keluar dari mobil dan membawa mereka ke meja depan. "Saudaraku, apakah kamu ingin menginap di hotel?" Seorang wanita muda berusia 30-an bertanya dengan antusias. "Kakak, kamu benar-benar berpengalaman. Kamu bisa mengetahuinya secara sekilas," Henry berkata sambil tersenyum. "Apalagi jika kamu bersama dua wanita. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah jika ketahuan." Mata wanita muda itu dipenuhi nafsu, dan dia melirik secara spesifik di tubuh Henry. Lenny dan Wensa hampir marah ketika mereka mendengar kata-kata wanita muda itu. Henry memeluk mereka dengan kedua tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kakak perempuan tertua. Saya orang yang pemalu, jadi saya akan tidur di dua kamar." Setelah Henry selesai berbicara, jari-jarinya dengan lembut menekan 2 kali perut kedua wanita itu, menyampaikan perasaan aneh. Windsor semakin muak. Meski Lenny marah, tubuhnya terasa lemas. Wanita muda itu sangat pandai mengatur. Dia secara khusus menemukan 2 kamar di sudut lantai paling atas dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah 2 kamar di lantai paling atas. Keduanya bersebelahan sehingga suaranya dapat terdengar, menular dan akan ada lebih banyak gairah." Setelah itu, dia menyatukan kedua kamar. Kartu kamar diserahkan kepada Henry. "Bagus. Saya khawatir mencari ruangan lain. Suaranya terlalu keras, waktunya terlalu lama, dan orang lain yang diganggu tidak akan bisa istirahat." Setelah Henry selesai berbicara, dia berjalan menuju lift bersamanya memeluk kedua wanita itu. Dua gadis cantik apa yang melakukan hal seperti itu? Apanya yang berisik sekali? Apa yang terlalu lama? Komentar wanita muda itu pada dirinya sendiri datang dari belakang. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, hati mereka dipenuhi amarah, dan mereka berjuang keras untuk melepaskan diri dari pelukan Henry. Tetapi tangan Henry tampak seperti tang, memegangnya erat-erat dan tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Kedua wanita itu mengangkat kaki mereka pada saat yang sama dan hendak menginjak kaki Henry. Namun saat mereka mengangkat kaki, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan datang dari jari-jari Henry di perut bagian bawah mereka, dan langsung kehilangan kekuatan mereka. Sebaliknya, tubuh mereka kehilangan pusat gravitasi dan bergerak ke arah satu sama lain pada saat yang sama. 3 orang, 3 wajah langsung saling berhadapan. Henry dengan cepat memutar kepalanya dan mencium mulut 2 orang. Senang sekali dicium oleh wanita cantik. Windsor teringat akan tugasnya sebagai sekretaris, bahkan teringat perkataan Yanti, dan merasa sangat jijik. Lenny sangat menikmatinya, dan bahkan berharap sesuatu akan benar-benar terjadi pada Henry. Namun, dibully seperti ini di depan Windsor membuatnya merasa sangat malu, dan dia sengaja melebarkan matanya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Henry mengabaikan reaksi kedua wanita itu dan mendorong mereka langsung ke ruangan paling dalam.
Dia memasuki ruangan dan melihat bahwa fasilitasnya tidak mewah. Tetapi di tempat seperti ini, fasilitasnya cukup bagus. Dua wanita cantik, apakah kamu ingin tidur bersama? Henry bertanya sambil tersenyum. Pergilah ke neraka. Kedua wanita itu mengumpat secara bersamaan. Karena kamu tidak setuju, lupakan saja, aku akan pergi ke ruangan lain. Henry pergi tanpa menunggu kedua wanita itu setuju. Kedua wanita itu dibiarkan dengan tatapan marah. Pria ini memesan 2 kamar untuk 3 orang. Dia pikir dia ingin tidur dengan salah satu wanita. Tapi di luar dugaan dia membiarkan 2 wanita tidur bersama. Terutama Lenny, dia baru saja khawatir karena Henry ingin membiarkannya tidur dengannya. Setelah berjuang lama, dia akhirnya mengambil keputusan dan siap untuk setuju. Tapi kedua wanita itu terdiam sejenak. Kurang dari 3 menit kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria masuk. Dia berkulit putih, tampan, tinggi, dan tampak seperti pemuda gagah. Namun, kedua wanita itu bereaksi dengan cepat, berdiri dengan dingin, menunjuk ke arah pria itu dan bertanya dengan keras, "Siapa kamu? Cepat keluar dari sini. Kalau tidak saya akan memanggil polisi." Windsor pun memandang pria di depannya dengan waspada. "Cantik, bermainlah denganku. Hebat, aku ingin kamu memberiku seorang anak," kata pria itu dengan suara agak serak. Kedua wanita itu hampir muntah darah. Mereka masuk ke kamar orang lain secara pribadi. Windsor dan Lenny mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang bersamaan dan bersiap memanggil polisi. Pria itu bergerak cepat dan bergegas ke depan, menekan kedua wanita itu ke tempat tidur dan mencium mulut Lenny. Windsor dan Lenny ditembaki, dan tubuh mereka segera melemah akibat serangan itu. Namun, kedua wanita itu telah benar-benar menyerah. Mereka sudah mencium aroma pria itu, milik Henry. "Wow, aku tidak menyadarinya. Kalian berdua sama-sama mesum. Tapi kalian bahkan tidak menolak ditindas oleh pria asing." Henry duduk di samping tempat tidur dengan sedikit kecewa, memandangi kedua wanita itu. Bersambung.